Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Nah, hari ini kita belajar tema 1, subtema 1, di mana tema 1 itu organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu harap anak-anakku semua sudah mempunyai buku ya. Yang belum mempunyai buku silahkan ambil di pojok kanan sana buku seperti ini ya. Ya, silahkan. Sudah? Baik. Silahkan buka bukunya halaman 2 ya. Di situ ada sebuah percakapan antara anak dan orang tua, di mana dia membahas tentang organ gerak hewan. Organ hewan tersebut yaitu hewan kelinci. Ya. Sebelumnya saya ingin menjelaskan apa itu ide pokok. Nah, ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, dan di akhir paragraf. Nah, sudah tahu kan apa pengertian ide pokok? Nah, kali ini Ibu akan membacakan bacaan ini yang ada di halaman 3, di mana Ibu akan membaca dengan nyaring. Jadi anak-anakku sekalian harus menyimak ya, menyimak baik-baik, karena setelah Ibu membaca ini, Ibu akan bertanya kepada kalian. Nah, Ibu mulai ya. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif yang berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Itulah tadi bacaan yang berjudul organ gerak manusia dan hewan. Nah, sekarang Ibu mau tanya. Yang tahu acungkan tangan dan silahkan jawab pertanyaan yang Ibu berikan ya. Baik, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah, ada yang tahu? Ya, Anto, silahkan. Apa? Ya, pintar. Berarti Anto memerhatikan ya. Kemudian, secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau, ya Tina? Ya, seluruh bagian dari tubuh. Ya, pintar. Kemudian,
Apakah organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan? Apakah organ hewan dan manusia sama atau tidak? Ayo. Ya, Ardi? Ya, sama. Oke. Satu pertanyaan lagi ya. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam. Ada yang bisa sebutkan? Ya, Wiwi? Ya, pintar. Jadi, alat gerak yang digunakan hewan dan manusia itu ada 2 ya. Yang pertama itu alat gerak pasif, di mana alat gerak pasif berupa tulang, dan yang kedua itu alat gerak aktif, di mana alat gerak aktif tersebut berupa otot. Nah, anak-anakku sekalian pintar ya. Nah, dari pelajaran kita hari ini, apakah kalian sudah mengerti organ gerak manusia dan hewan? Ya, pintar. Baik, kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini yaitu gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.